Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah tercinta kita, Wisma Kencana Channel. Saya berharap bahwa Anda sekalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan konten ini, saya mau mengajak Anda sekalian untuk memperdalam pengertian, pemahaman, dan pengetahuan kita tentang tradisi doa Katolik. Saya sudah mengajak Anda mengenal secara tuntas tradisi doa kita. Untuk melengkapi pemahaman itu, saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat lebih dalam dari doa lisan, doa renung, dan doa meditasi serta kontemplasi lengkap dengan contoh dan praktek doa itu satu persatu. Maka untuk melengkapi pemahaman kita tentang tradisi doa Katolik, saya akan menutup dengan menyampaikan tradisi doa yang lama sekali tersimpan di biara Benediktin dari Monte Cassino. Dalam Lectio Divina ini, 3 bentuk doa dalam tradisi Katolik terwujud dalam satu rangkaian yang indah dan menyatu. Dari lisan, meditasi, dan kontemplasi dijalankan sempurna dalam satu rangkaian doa. Dari sumber kitab suci, pengalaman hidup, sampai persatuan penuh dengan Tuhan, tanpa pikiran, tanpa kata, tanpa gerak, dan hanya pasrah total dalam keheningan batin akan menjadi satu. Doa tayangan akan saya sampaikan dalam video kita ini. Yang pertama, teori dan metode yang diajarkan dalam Lectio Divina, dan yang kedua, video yang mempraktekkan bagaimana praktek konkret dari Lectio Divina ini. Ingin melihat lebih cepat? Ikutilah tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama yang kita harus mengerti bahwa Lectio Divina itu bersumber pada tradisi kehidupan membiara monastik ratusan tahun yang lalu. Sejalan dengan liturgi, ibadat harian, dan kerja yang terjadi dalam biara. Dan ini bersumber pada keyakinan bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita melalui sabdanya. Lectio sendiri adalah kata Latin yang artinya bacaan, sedangkan Divina artinya ilahi. Divina berarti bacaan ilahi atau bacaan rohani. Dan tujuan dari Lectio Divina ini adalah 1. Mengembangkan kemampuan untuk semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, menjalin relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan dalam dan lewat hidup yang konkret. Dan yang ketiga, menerima Tuhan yang terus-menerus menyapa hidup kita lewat Yesus Kristus dalam sabdanya. Maka sebagai kesimpulan, Lectio Divina itu membaca,
mendengarkan, merenungkan, dan akhirnya berdoa yang berdasarkan pada sabda Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan itu membawa kita kepada kesadaran akan kehadiran Allah yang membimbing kita dalam segala kegiatan kita sepanjang hari. Saudara-saudari, sekarang marilah kita melihat tahap-tahap yang bisa terjadi atau yang kita alami dalam Lectio Divina ini. Ada minimal 4 hal tahapan yang terjadi dalam Lectio Divina ini. Yang pertama disebut sebagai tahap persiapan, walaupun ini tidak yang paling penting tetapi perlu untuk dilakukan. Dan dalam tahap persiapan ini sering disebut sebagai proses of kesadaran atau self-awareness. Lalu yang kedua adalah, ini sudah menjadi bagian dari Lectio Divina yang disebut Lectio reading atau membaca. Ini sering disebut yang pertama. Lalu yang kedua meditatio atau meditating atau merenungkan. Yang ketiga disebut oratio atau praying, berdoa. Yang ketiga disebut contemplatio, contemplation atau hening, diam dan bersama dengan Tuhan. Dan terakhir disebut penutup atau operatio atau action atau tindakan. Nah, untuk melihat lebih dalam dari Lectio Divina ini, marilah kita tinjau satu persatu tahap-tahap dengan melihat apa maksud dari semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencoba melihat lebih dalam dari tahapan-tahapan ini. Apa yang harus terjadi pada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada 2 hal pokok yang penting dalam kesadaran diri akan kehadiran Tuhan dan kesadaran saya di hadapan Tuhan. Ada 2 hal. Yang pertama, menyadari kehadiran Tuhan. yakni dalam keheningan kita merasa yakin dan percayailah bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dalam bahasa asing, hit et nunc, di sini dan di tempat ini. Bayangkan kehadirannya dalam gambaran yang paling cocok dengan situasi Anda saat ini. Mungkin bisa sebagai teman, sebagai sahabat, dan rasakan serta alami dalam hati bahwa Tuhan memang ada di sini, di tempat ini, di hati ini. Dan nikmatilah kehadirannya dalam hatimu, bahwa Dia itu dekat, tidak jauh, beserta kita, Emmanuel. Lalu kesadaran yang kedua adalah menyadari kehadiranku di hadapan Tuhan. Maka dalam proses ini sadarilah bahwa diri saya sekarang ini ada di depan Tuhan. Saya duduk di situ sendirian, bersimpuh di hadapan Tuhan.
hanya aku dan Tuhan yang ada di sini ini. Bayangkan Anda bertemu dan bersama dengan yang Anda cintai, yang Anda rindukan, yang penting dalam hidupmu. Maka nikmatilah kebersamaan ini dengan penuh cinta. Lalu memohon bimbingan Roh Kudus untuk membuka hati kita supaya bisa mendengarkan sabda Tuhan. Lalu doalah meditasi dengan doa pembukaan apapun. Atau mungkin Anda mau menyanyikan suatu nyanyian refleksi kesadaran dan kehadiran Tuhan juga boleh. Berilah kesempatan dalam persiapan ini waktu antara 5 sampai 7 menit dalam proses membuka diri dan kesadaran akan kehadiran Tuhan ini. Saudara-saudari, setelah tahap persiapan tadi, dalam keheningan kita akan masuk dalam tahap berikutnya, yaitu yang disebut Lectio atau membaca. Membaca di sini bukan sekedar membaca tulisan, tapi yang perlu disadari bahwa yang saya baca itu adalah sabda Allah sendiri. Kita harus membuka keseluruhan diri kita terhadap sabda yang menyelamatkan. Dan kita membiarkan Kristus sang sabda itu untuk berbicara, untuk mendidik, untuk menegur dan menguatkan kita. Oleh karena itu, ini bukan sekedar untuk pengetahuan, tetapi ingatlah ini yang penting, untuk perubahan dan perbaikan diri kita. Maka perlu persiapan untuk mencari bacaan yang tepat, juga menentukan bacaan yang akan kita renungkan dalam Lectio Divina ini. Yang sering terjadi bahwa banyak orang-orang Kristiani yang menggunakan Lectio ini mengambil dari bacaan Injil hari ini misalkan, atau juga ada dalam bacaan dari ibadat harian. Dan kita membacanya dengan kesadaran bahwa ayat-ayat tersebut adalah tanda bahwa Tuhan berbicara lewat sabdanya. Saudara-saudari, itu tadi tahapan pertama, yaitu Lectio. Lalu tahap yang kedua disebut meditation atau merenung. Meditatio ini adalah pengulangan dari kata-kata ataupun frasa dari perikopa yang kita baca. Ini bisa apa saja yang menarik perhatian, yang menyentuh, yang bermakna, yang berarti bagi diri kita dari bacaan yang kita pilih tadi. Dan yang perlu disadari di sini, membaca ini bukan pelatihan pemikiran intelektual di mana kita menelaah teksnya, tetapi kita menyerahkan diri kepada pimpinan Allah pada saat kita mengulangi dan merenungkan kata-kata frasa tersebut di dalam hati kita.
Dengan pengulangan tersebut, sabda itu akan menembus batin kita sampai kita dapat menjadi satu dengan teks yang menyentuh itu. Dan kita mengingatnya sebagai sapaan Allah kepada kita. Kita menerimanya sebagai Allah sendiri yang bersabda untuk saya. Maka saya membuka hati dengan mendengarnya dan membiarkan sabda itu bergema dan bergaung dalam batinku. Itu meditatio. Lalu yang ketiga disebut oratio atau berdoa. Doa dalam konteks ini adalah tanggapan hati kita terhadap sapaan Tuhan. Setelah dipenuhi oleh sabda yang menyelamatkan, maka kita memberi tanggapan, memberi respon atas sabda itu. Seperti kata Santo Siprianus yang bersabda, melalui kitab suci Tuhan berbicara kepada kita, dan melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Maka dalam Lectio Divina ini kita mengalami komunikasi dua arah. Pertama, kita berdoa dengan merenungkan sabdanya, dan yang kedua, kita menjawab dan menanggapinya. Maka ungkapan syukur jika kita menemukan pertolongan dan peneguhan. Pertobatan jika kita menemukan teguran. Pujian jika kita menemukan pernyataan kebaikan akan dan kebesarannya. Permohonan bila saya menemukan kekurangan dalam diri kita. Saudara-saudari, kita sampai pada tahapan keempat dari meditasi ini yang disebut sebagai contemplatio, contemplation, atau hening bersama. Saat kita dengan setia melakukan tahapan-tahapan ini, kita akan semakin digiring untuk mengalami kedekatan dengan Allah. Kita berada dalam hadirat Allah yang selalu hadir dan dalam hidup kita. Inilah kesadaran kontemplatif akan kehadiran Allah yang tak terputus, dan itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Ini bukan hasil dari usaha kita ataupun penghargaan atas usaha kita. Kedekatan relasi ini adalah karunia Allah semata, datang dalam proses keheningan Lectio Divina ini, datang dengan sendirinya. Dan inilah yang disebut sebagai kontemplasi, yaitu memandang Allah yang hadir dalam segalanya. Hening bersatu dengan Allah. Pemazmur mengatakan, nikmatilah betapa lezatnya Tuhan. Santa Teresia dari Avila menggambarkan contemplatio ini sebagai keadaan doa persatuan penuh dengan Allah.
Dan inilah inti dari segala doa, prayer of union. Dalam puri batin, inilah puri yang paling dalam, di mana kita memberikan diri kita secara total kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Kehendak kita bersatu dengan kehendak Allah. Dan inilah puncak dari kontemplatio itu, hening, union bersama dengan Allah. Saudara-saudari, akhirnya kita sampai pada tahapan penutup. Dan ini adalah suatu action dari Lectio Divina. Maka yang terjadi dalam tahapan penutup ini, kita bersyukur kepada Roh Kudus atas penyertaannya dalam Lectio Divina. Saling mendoakan satu sama lain sebagai bentuk dukungan bersama, mengungkapkan rencana untuk tindakan konkret, operatio, action atau aksi dalam hidup sehari-hari sebagai resolusi dari doa ini. Ini adalah suatu niat konkret untuk menanggapi, mewujudkan sabda Allah yang mengajar tadi. Dan akhirnya diakhiri dengan doa Bapa Kami atau doa pujian lainnya. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan dari Lectio Divina ini, para ahli spiritualis mengatakan bahwa keempat fase atau tahapan ini yang membuat kelengkapan dalam Lectio Divina itu diumpamakan sebagai suatu proses relasi. Maka Lectio itu diumpamakan sebagai fase perkenalan. Meditatio itu pertemuan atau pertemanan. Oratio itu persahabatan, dan kontemplatio itu sebagai persatuan dengan Allah. Nah, cukup panjang doa ini. Saya sendiri sering mempraktekkan doa ini bersama dengan para frater di seminari. Paling tidak seminggu sekali. Saya juga pernah diundang di beberapa tempat untuk seminar doa, misalkan ketika saya waktu itu sedang cuti pulang kampung. Dan sungguh luar biasa. Karya Tuhan itu berbicara melalui sabdanya, menyentuh pribadi kita secara personal. Kalau Anda tidak percaya, lihatlah nanti dalam prakteknya. Syukur Anda ingin mempelajari bersama suatu kelompok doa misalkan. Akhirnya, terima kasih Anda telah meluangkan waktu Anda menikmati, mempelajari, melihat tayangan video ini. Saya berharap bisa ketemu dengan Anda dalam tayangan berikutnya. Nanti bagaimana praktek konkret dari Lectio Divina ini akan kita renungkan bersama. Akhirnya, terimalah salam saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.